Dita kurang ajar, sekarang lagi-lagi bikin ulah, ingin menikahi Saleha dengan orang tua duda kaya raya. Dan wah udah peot banget deh, hanya untuk menghidupi kebutuhan dia sehari-hari. Dan dia tidak memikirkan perasaan Saleha yang akan dinikahkan secara paksa dengan lelaki tua peot tersebut. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang akan kembali tayang pada 29 Juli 2024. Bener-bener gak ngerti lagi deh ya dengan kejahatan Dita. Karena kalau dipikir-pikir kejahatannya ini bener-bener bikin kita tuh kesel, bener-bener bikin kita tuh marah dan gak terima dengan apa yang terjadi kepada Saleha. Dan penderitaan Saleha tuh benar-benar tiada henti gara-gara harus tinggal bersama Dita dan segala sesuatunya tuh semuanya diurus sama Dita. Bahkan di episode kali ini yang bikin kita tuh kesel dan marah di saat kita akan melihat Saleha yang terkaget-kaget karena tiba-tiba Bu Dita membawa seorang kakek-kakek ke rumah dia dan mengatakan kepada Saleha kalau kakek-kakek tersebut akan dinikahkan dengan Saleha. Dan karena apa itu semua terjadi ya guys ya? Ya karena satu hal, yaitu karena sekarang dia tahu kalau Saleha tidak akan pernah bisa untuk menghidupi keluarga dia. Jadi satu-satunya cara agar dia masih bisa mendapatkan uang ya dengan cara menikahkan Saleha dengan duda kaya raya. Setidaknya dengan Saleha sudah menikah dengan orang tua tersebut, dia masih bisa mendapatkan uang bulanan dari orang tua itu yang merupakan suami dari Saleha. Gila banget dan bikin sakit hati banget ya guys ya. Kenapa sih Dita ini kepikiran hal yang benar-benar menjijikkan seperti itu? Kebayang gak sih gimana pedihnya dan terlukanya hati Saleha dipaksa menikah dengan orang lain yang tidak dia cintai, boro-boro dicintai. Harusnya Saleha menganggap bapak itu tuh sebagai kakeknya, tapi malah disuruh dinikahi oleh Dita. Gila gak tuh si Dita ini ya? Mimin gak tahu lagi deh harus bilang apa kepada sosok Dita ini. Bener-bener peran Dita ini berhasil bikin kita di rumah itu tuh gregetan untuk nonton sinetron Saleha. Kita bener-bener dibuat marah, dibuat kesal, dan dibuat tidak merasa ya tidak adil aja gitu apa yang sudah terjadi kepada Saleha itu. Kenapa sih harus sebegini menderitanya Saleha? Dan kira-kira kapan Saleha ini bisa terlepas dari penderitaan di dekat si Dita ini? Jujur, sekarang tuh gak ada yang benar-benar bisa melindungi Saleha. Azam sudah meninggal dunia, Bu Dita selalu saja mendominasi keluarganya ya, khususnya Pak Ramdhani dan Gania selalu saja tidak berkutik. Mereka selalu mengikuti keinginan dari Bu Dita untuk membuat Saleha menderita. Padahal mereka tuh udah merasakan sendiri kebaikan Saleha yang sangat amat begitu luar biasa kepada Azam. Bahkan kepada Gania yang waktu itu hampir dijual oleh Madam. Dan dia membiarkan uang pemberian Azam itu diberikan semuanya. Karena ya memang itulah yang memang harus dilakukan oleh Saleha. Harusnya Gania ini hutang budi dong sama Saleha. Harus baik sama Saleha. Tapi sekarang udah dibaik-baikin, udah ditolongin, tapi masih aja mengikuti sifat dari ibunya yang kurang ajar seperti itu. Jujur benar-benar bikin greget banget sih. Dan di episode kali ini yang harusnya Saleha ini
ya jangan sampai dinikahkan dengan bapak-bapak tua itu, ya harusnya Gania dong yang berusaha untuk melerai dan menghentikan niat jahat dari ibunya. Tapi mungkin karena ya ekonomi mereka tidak bisa tertolong lagi, mereka hutang sana kemari. Kemudian Pak Ramdhani juga tidak bisa menjadi sosok suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Dan mereka berdua, Dita dan Gania ini nggak mau bekerja, ya terpaksa deh mereka harus menggantungkan diri kepada Saleha dan sadar kalau Saleha ini tidak akan pernah bisa untuk menghidupi kebutuhan mereka semuanya. Jadi mereka malah jahat banget sama Saleha dengan niat menikahkan Saleha dengan lelaki tua peot seperti itu. Nah ini nih yang bikin kita tuh kesel ya guys ya, dan jadinya kita tuh sangat amat berharap kalau Saleha tuh ada orang yang bisa menjadi pelindung dia lagi lah. Kalau sekarang kan sulit banget tuh Nando untuk bisa menjadi pelindungnya Saleha seperti dulu, karena sekarang memang Saleha ini harus menjaga harkat dan martabat dia sebagai wanita yang belum habis juga masa idahnya. Jadi nanti sampai masa idahnya Saleha ini berakhir, ya setidaknya Saleha ini harus menjaga diri dulu, gak deket-deket dulu sama siapapun lelaki, baik itu Nando ataupun lelaki yang lain. Dan dia juga harus bisa menahan diri untuk tidak terlalu dekat lah dengan Nando. Itu kan yang dilakukan oleh Saleha sekarang. Tapi di saat Dita selalu menyalahkan kedekatan Nando dengan Saleha, sekarang dia malah tiba-tiba menikahkan Saleha dengan orang tua peot seperti itu. Dan ya hanya mengharapkan uang dan uang saja nih si Dita ini. Makanya dia maksa banget Saleha untuk nikah sama orang tua tersebut. Dan untung saja Bara berusaha untuk melerai dan berusaha untuk menghentikan niat busuk dari Dita ini. Dan mudah-mudahan saja nanti Bara akan memberitahu Nando dan Pak Darmawan kalau Dita tega banget menikah paksakan Saleha dengan lelaki atau orang tua yang semestinya bukan dijadikan sebagai suami, tapi ya kalau dipikir-pikir itu tuh harusnya dijadikan seorang kakek lah untuk Saleha ya guys ya. Nah mudah-mudahan saja itu semua bisa dilerai oleh Pak Darmawan dan Nando juga nih nantinya. Jangan sampai Saleha semakin menderita gara-gara si Dita ini. Karena kalau dipikir-pikir Dita ini nggak berhak untuk membuat Saleha ini menderita. Bahkan kematian Azam pun ya kalau menurut Mimin yang harus bertanggung jawab itu sepenuhnya adalah Dita. Karena Dita ini yang pertama bukan ibu kandung dari Azam. Kemudian ditambah lagi dengan Azam sampai dia meninggal dunia gak tahu kalau dia itu sebenarnya bukanlah anak kandung dari Budita, melainkan dia adalah anak yang sengaja dicuri oleh Budita karena sakit hatinya Budita kepada keluarganya Ibu Sukma. Dan kemudian kematian dari Azam ini benar-benar semakin tersiksa karena ya kejahatan dari Budita. Jadi semua yang sudah dilakukan oleh Budita selama ini kepada Azam itu tuh harus benar-benar kalau menurut Mimin tuh harus mendapatkan karma lah atas apa yang sudah dia lakukan. Tidak hanya kepada Azam tapi kepada Saleha yang juga luar biasa banget jahatnya kan. Kalau dipikir-pikir kesalahan Budita kepada Saleha itu nggak 1-2 kali doang ya guys ya. Bahkan dari kesalahan yang sangat amat simple sampai kesalahan yang benar-benar bisa dikatakan adalah kejahatan kriminal itu tuh udah selalu dilakukan oleh Ibu Dita kepada Saleha. Jadi ya kalau bisa hukuman yang sangat amat berat lah yang harus Budita rasakan. Dan sekarang kita nggak tahu nih apakah nanti Ibu Sukma yang memang sekarang sedang mencari-cari keberadaan Budita ini akan berhasil nantinya memenjarakan Budita atau enggak. Nah nanti deh kita bakalan tahu ya guys ya, kira-kira akan berhasil nggak ya Budita dan Dani untuk bisa memenjarakan Budita atas penculikan Dewangga atau Azam. Kemudian ya nantinya Bu Sukma pun juga akan membantu Saleha dan Pak Darmawan agar mereka bisa membuka mata mereka lebar-lebar kalau selama ini Rianti itu ternyata bukanlah wanita yang baik dan memang sengaja membuat Arini meninggal dunia karena dia ingin mendapatkan Darmawan seutuhnya.
Emang sih percintaan Saleha sebenarnya sangat amat kita eh, tertarik juga untuk membahasnya ya guys ya. Tapi kalau dipikir-pikir kejahatan-kejahatan orang yang ada di lingkungannya Saleha ini lebih penting deh untuk diungkap daripada kisah cinta Saleha dulu. Karena memang sih kita sangat amat berharap kalau Nando dan Saleha bisa bersatu. Tapi buat apa Nando dan Saleha ini bisa bersatu kalau orang-orang di sekitar mereka ini masih saja toksik? Setidaknya antara 3 orang nenek lampir ini, yaitu Siska, Rianti, dan Dita, ya seenggaknya mereka, salah satu dari mereka atau salah 2 dari mereka ini harus benar-benar bisa dipenjarakan, harus benar-benar bisa mendapatkan hukuman. Dan nanti ya pasti hubungan Saleha dan Nando akan lebih gampang untuk bisa dipersatukan, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Coba aja kalau Bu Dita gak ngegerecokin kehidupannya Saleha, pasti bakalan gampang bagi Saleha untuk ya tinggal di rumah Menik lah, atau tinggal di rumah Pak Darmawan lah. Dan nanti ya Saleha tinggal memperbaiki hubungannya dengan Pak Darmawan. Kemudian pada akhirnya dia kenal dengan Ibu Sukma dan Dani. Kemudian Ibu Sukma menceritakan semuanya di masa lalu itu sebaik apa Ibu Arini. Kemudian Bu Sukma juga menceritakan kepada Pak Darmawan kalau kebaikan Arinilah yang membuat dia mengizinkan Ibu Rianti untuk tinggal bersama, walaupun ternyata itu adalah keputusan yang membuat malapetaka bagi Ibu Arini, sampai pada akhirnya Bu Arini meninggal dunia dan malah mengkambing hitamkan Saleha dan menganggap Saleha itu adalah anak pembawa sial, dan membuat Pak Darmawan membenci Saleha dari Saleha masih bayi dan gak tahu mempunyai dosa apapun. Jadi ya mudah-mudahan saja kita sangat amat berharap kalau Ibu Sukma ini akan selalu ada untuk Saleha. Mimi sih sangat amat berharap kalau setidaknya nanti di saat Ibu Sukma ini tahu kalau Saleha itu adalah mantan istri dari almarhum Azam yang merupakan anaknya Dewangga. Jadi Ibu Sukma ini jadi tahu nih, ternyata Saleha ini sebegitu sayangnya sama sang anak. Kemudian dia juga nantinya si Saleha ini menceritakan juga gimana akhir hayat dari Azam. Di saat Azam meninggal dunia, dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saleha. Kemudian Saleha juga mengikuti permintaan terakhir dari Azam, melihat kedua orang tuanya, melihat kali terakhir adiknya yang sedang tertidur, kemudian melihat matahari terbit sambil dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan hal tersebut tentu akan membuat Bu Sukma dan Dani merasa sangat amat berterima kasih kepada Saleha, karena ternyata Saleha ini walaupun hanya menjadi istri dari Azam 7 hari doang, tapi ternyata Saleha benar-benar menjadi istri yang sangat amat sempurna bagi Azam, dan membuat Azam di akhir hayatnya itu tidak menderita, alias bisa meninggalnya tuh dengan tenang. Kemudian ya Bu Sukma pun juga pastinya nanti akan membantu Saleha banget untuk bisa berhubungan baik dengan Pak Darmawan. Kemudian akan menyadarkan Pak Darmawan juga kalau Bu Rianti bukanlah wanita yang baik, karena selama ini memang Bu Rianti sengaja mencari celah untuk ya deket-deketin Pak Darmawan, dan pada akhirnya Rianti jugalah yang membuat Arini meninggal dunia. Entah apa nih cara yang dilakukan Rianti di masa lalu sampai Ibu Arini ini meninggal dunia ketika dia melahirkan Saleha. Dan tentu hal ini akan membuat Pak Darmawan tidak percaya nih pada awalnya, tapi pada akhirnya Pak Darmawan juga akan sadar kalau ternyata omongan dari Ibu Sukma itu adalah omongan yang benar, dan siap-siap saja Rianti akan sesegera mungkin diceraikan. Walaupun nanti Bara merasa sangat amat terluka, tapi ya itulah yang harus Bara lihat
Dan Bara juga harus menghargai keputusan dari papanya, karena walau bagaimanapun apa yang sudah dilakukan Ibu Rianti terhadap Ibu Arini atau ibu kandung Saleha di masa lalu itu benar-benar sangat amat jahat. Dan ya mudah-mudahan saja nanti Bara pun jangan sampai berbeda ya sikapnya dengan Bara yang sekarang yang selalu ada untuk Saleha. Jangan sampai nanti Bara tiba-tiba jahat juga sama Saleha karena mendukung mamanya, karena kasihan juga sama mamanya. Dan Ibu Rianti sepertinya akan susah sih untuk bisa berubah ya guys ya, karena sifat orang jahat yang udah terlalu lama kayak gitu tuh pasti bakalan sulit juga untuk bisa berubah. Gimana menurut kalian, setuju nggak dengan Mimin? Nah, di episode kali ini pun kita juga akan melihat Dani yang pada akhirnya kan tahu tuh cerita tentang Saleha. Dia juga tahu bagaimana kehidupan di masa lalunya Ibu Arini, dan dia berjanji kepada sang ibu, yaitu Ibu Sukma, untuk mencari Saleha kembali dan ingin menceritakan semuanya kepada Saleha agar Saleha tahu tentang masa lalu dari ibu kandungnya, kemudian agar Saleha juga bisa menceritakan semuanya kepada Pak Darmawan. Dan sebenarnya sih kalau Mimin inginkan ya setidaknya Ibu Sukma ini ketemu langsung lah dengan Pak Darmawan agar nanti tidak ada kesalahpahaman juga nih kalau Saleha yang menyampaikan pesan-pesan tentang masa lalu dari Ibu Arini, Rianti, dan Pak Darmawan ini. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.